Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita masih bisa bertemu kembali di podcast Daily Wakfu, podcast yang penuh dengan kisah inspiratif maupun juga berbagi ilmu atau sharing. Ngomong-ngomong soal mahasiswa, jadi saya agak sedikit teringat masa-masa saya menjadi seorang mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Jadi teringat ketika teman-teman sedang mengalami hang, kemudian mengalami sedikit gangguan pada laptopnya. Ya, mungkin teman-teman mahasiswa sekarang mungkin pernah mengalami halnya. Hingga saat ini pun juga pasti ada yang pernah mengalami hal tersebut. Di podcast saya sebelumnya pernah saya membuat podcast tentang bagaimana caranya kita merawat laptop kita yang jauh lebih baik performnya ketimbang sebelum-sebelumnya ya. Tapi di podcast kali ini, di episode kali ini, saya akan memberikan kepada teman-teman semua tips dan trik kepada teman-teman bagaimana caranya agar performa laptop itu tidak lemot, yang biasanya itu mengganggu penggunanya, khususnya ketika mahasiswa sedang mengerjakan tugasnya. Jadi tips yang pertama bagaimana caranya bagaimana agar si laptop itu tidak mengalami hang, yaitu yang pertama, pastikan teman-teman semua tidak menginstal aplikasi ataupun software laptopnya yang diinstal di laptopnya itu tidak terbebani hardware di laptop tersebut. Contohnya saya berikan contoh ya. Contoh yang pertama, ketika teman-teman sedang membuka Word yang versinya tahun 2019, kemudian teman-teman sedang mengedit sebuah desain banner ataupun semacamnya dengan membuka CorelDRAW yang versi 2020. Akan tetapi spesifikasi laptop yang teman-teman punya itu hanya Intel Celeron dengan kecepatan 1.40 GHz, dan kemudian RAM teman-teman cuman RAM 4 GB. Bagi teman-teman pemula mungkin itu terdengar bagus ya, karena softwarenya terbaru tahun 2019, kemudian CorelDRAW-nya tahun 2020, kemudian punya Photoshop juga versi yang 2021. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwasanya terkadang kita harus mengetahui spesifikasi yang harus dijalankan, ataupun bisa kita sebutkan sistem requirement, sistem yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah software yang kita punya ataupun yang teman-teman install. Contohnya Word 2019 itu juga harus memiliki sistem requirement yang memadai. Jadi untuk versi yang 60 bit itu biasanya itu membutuhkan RAM 4 GB ya. Sedangkan RAM teman-teman itu juga 4 GB. Ketahui ya teman-teman bahwasanya kalau teman-teman menginstal software ataupun hal semacamnya, sistem requirement itu adalah sistem yang minimal dibutuhkan. Nah, kalau teman-teman toh menggunakan Office yang 2019 dan sistem operasi Windows ataupun yang lainnya itu teman-teman 64 bit, kemungkinan itu akan mengalami sedikit hang. Kenapa? Karena penggunaan RAM yang digunakan untuk Windows dan Word itu saling memenuhi memori. Jadi perlu diketahui bisa juga memorinya yang bikin hang karena
batas penggunaannya itu terlalu maksimum ya. Jadi saranku kalau teman-teman punya RAM yang 4 GB, saya sarankan menggunakan software yang di bawahnya yang bisa teman-teman gunakan seperti Word ataupun Office Word tahun 2013. Menurut saya itu masih bisa kinerjanya jauh lebih baik daripada Office Word tahun 2019. Nah, kemudian belum juga lagi CorelDRAW yang versi 2020 itu juga memiliki sistem requirement yang RAM-nya juga 4 GB. Nah, makanya kalau teman-teman ingin menginstal sesuatu baik software maupun lainnya, itu saya sarankan cek terlebih dahulu hardware yang dipasang di laptop tersebut. Jika sudah tahu yang digunakan itu RAM 4 GB, kemudian sistem operasinya juga 64 bit, ya otomatis teman-teman harus menggunakan CorelDRAW yang versi bawahnya seperti CorelDRAW X7 yang sampai saat ini masih banyak digunakan oleh para jasa-jasa advertising ya. Kemudian Photoshop itu pun juga RAM-nya bahkan 6 GB ya teman-teman. Kalau yang tahun 2021 minimum sistem requirement-nya itu 6 GB setahu saya. Mohon koreksi kalau ada yang salah. Jadi sebaiknya batas penggunaan ataupun software-software yang diinstal agar tidak mengalami hang pada RAM-nya, teman-teman bisa gunakan versi yang di bawahnya. Banyak sekali versi di bawahnya yang masih bisa kita gunakan di era-era tahun 2021 ini teman-teman. Nah, itu satu yang pertama, yaitu tentang sistem requirement yang harus dibutuhkan jangan dimaksimalkan dalam penggunaan RAM-nya. Dan juga yang kedua, nah ini yang paling penting teman-teman, bahkan sering kita hiraukan, yaitu soal kebersihan pada laptop di hardware tersebut, terutama pada sisi fan laptop ya, yang dimana fan laptop itu arus bawahnya itu selalu menghirup udara agar bisa mengeluarkan udara panas yang dihasilkan oleh si prosesor tersebut. Nah, biasanya kalau teman-teman tadi contoh ya menginstal beberapa software yang menurut saya berat seperti Office Word tahun 2019, kemudian CorelDRAW tahun 2020, itu pasti memiliki kinerja CPU ataupun prosesor yang jelas meningkatnya si prosesor ini akan menimbulkan efek panas yang tinggi. Maka kalau laptopnya teman-teman ini lagi berdebu ataupun yang lainnya, ini bisa jadi ngehang ya, terutama dapat membuat kinerja laptop turun dan akhirnya pekerjaan teman-teman ataupun tugas dari teman-teman mahasiswa itu pun akan sedikit terganggu. Nah, kemudian untuk yang ketiga, yaitu pemilihan antivirus ya. Bagi teman-teman yang pastinya memiliki antivirus, saya sarankan menggunakan antivirus yang ringan. Akan tetapi jangan sampai teman-teman tidak memiliki antivirus. Kenapa? Seperti pengalaman saya yang terdahulu yang pernah saya ceritakan di episode ke-18 mengenai tips merawat laptop, itu pernah mengalami sedikit terkena ransomware yang akibatnya satu hard disk yang saya pasang di laptop saya sendiri itu mengalami terinfeksi virus ransomware yang mau nggak mau harus menginstal ulang Windows dan kemudian membackup seluruh isi hard disk di dalam hard disk tersebut ya teman-teman. Maaf ya sedikit belepotan karena sudah lama tidak membuat podcast, ya cukup beberapa bulan lah tidak membuat podcast, jadi agak sedikit belepotan, jadi saya mohon maaf dan harap dimaklumi ya teman-teman.
Tapi yang jelas saya akan berusaha menjelaskan mengenai tips trik ini, mengenai bagaimana cara tidak membuat laptop itu tersebut mengalami hang, jadi agak sedikit berkurang hangnya. Jadi tipsnya ini akan saya usahakan jelas dan mudah dipahami oleh teman-teman. Kalau ada yang kurang paham, bisa teman-teman DM saya di Instagram di wafu98. Oke, lanjut ke pembahasan. Setelah teman-teman menginstal antivirus, usahakan antivirus itu yang ringan. Jadi ada beberapa antivirus yang bisa teman-teman gunakan sesuai rekomendasi saya. Yang pertama itu ada Avast ya. Mungkin teman-teman semua akan mengenal Avast. Menurut saya Avast sekarang dengan Avast yang dahulu jauh lebih baik yang sekarang, karena kinerjanya yang sekarang itu jauh lebih enak daripada yang dulu. Karena menurut saya yang dulu itu jauh lebih cepat terinfeksi virus dari luar ya. Biasanya kalau teman-teman menancapkan sebuah USB flash disk kemudian dan lain sebagainya itu bisa terinfeksi virus dari luar, jadi membuat sistem laptop teman-teman mengalami sedikit hang. Padahal spesifikasi teman-teman itu besar, tapi kalau tidak pernah memasang antivirus ini, maka itu akan sedikit mengalami hang karena banyak sekali virus-virus yang masuk ke dalam laptop teman-teman tersebut. Jadi saya sarankan menggunakan antivirus Avast. Kemudian ada juga dari luar itu Asset ya. Cuman kalau Asset teman-teman harus membeli lisensi tersebut agar perlindungan yang dilindungi oleh antivirus Asset ini jauh lebih maksimal ya. Kemudian ada juga dari Kaspersky, ini juga lumayan berat. Jadi kalau teman-teman menggunakan Kaspersky, saya sarankan laptop RAM teman-teman sudah harus di-upgrade minimal 6 GB ya. Kalau teman-teman punya 8 GB itu cukup bagus ya, meskipun prosesor teman-teman itu speednya rendah tetapi terbantu oleh RAM, itu tidak masalah menurut saya. Mungkin itu aja kalau soal yang antivirus. Kemudian yang ke berapa tadi ya, 3 tadi ya, sekarang 4. Nah yang keempat itu kalau teman-teman memiliki budget yang lumayan, teman-teman bisa mengganti atau mengupgradekan RAM dan SSD teman-teman. Untuk yang nomor 4 ini tidak saya wajibkan, tetapi kalau teman-teman memiliki budget, teman-teman bisa upgrade karena itu sangat membantu kinerja dari hardware tersebut. Contohnya teman-teman punya RAM 4 GB, akhirnya teman-teman punya budget ini yang lebih, itu teman-teman bisa upgrade ke RAM yang tambah lagi 4 GB jadi 8 GB. Kemudian teman-teman kalau punya data lagi, budget lagi, teman-teman bisa beli SSD yang kinerjanya ini jauh lebih cepat daripada hard disk biasa yang piringan. Teman-teman bisa beli itu, dipasangkan di laptop. Mungkin teman-teman akan bertanya, terus kalau kita ganti SSD, apakah hard disk yang di dalam yang sudah terpasang di komputer di laptop itu apakah harus dilepas? Tidak perlu. Teman-teman bisa beli docking HDD ya, yang berupa bentuknya itu kayak DVD RW-nya laptop, tapi bentuknya kayak itu, cuman dalamnya itu bisa kita isi dengan hard disk-nya si piringan ini tadi, biar masih bisa digunakan dan masih bisa menambah penyimpanan yang lebih banyak ya teman-teman, yang lebih banyak, agar performnya itu kalau teman-teman ganti SSD itu jauh lebih meningkat dari yang biasanya. Kemudian ini nomor 5 ini khusus ya bagi pengguna AMD. Saya sedikit punya pengalaman sedikit mengenai prosesor AMD. Jadi sebenarnya
yang mungkin teman-teman sudah ketahui bahwasanya AMD itu dan Intel itu memiliki kinerja prosesor yang berbeda. Perbedaannya biasanya untuk yang prosesor AMD itu performanya tinggi, jadi jauh lebih panas daripada prosesor Intel. Makanya prosesor AMD itu kebanyakan itu mengalami hang yang berlebihan yang dialami sekarang oleh sepupu saya yang mempunyai laptop dengan prosesor AMD. Yang saya coba sendiri itu sedikit mengalami hang yang berlebihan, padahal dia sudah mengganti SSD-nya, tetap kinerja tidak mau menambah. Jadi untuk khusus ini bagi pengguna AMD, tolong jangan terlalu menggunakan software yang terlalu berat. Kenapa? Kalau teman-teman menggunakan software yang terlalu berat, maka kinerja prosesor ini akan panas. Nah, panas yang dari prosesor AMD ini akan menimbulkan sedikit ngehang yang berlebihan. Makanya biasanya kalau bagi pengguna AMD, saya sarankan menggunakan kipas yang untuk mengeluarkan hawa panas yang jauh lebih cepat lagi. Jangan mengandalkan fan prosesor bawaan laptopnya, bawaan pabriknya. Teman-teman bisa tambah lagi kipas di tutupan fannya itu. Teman-teman bisa tambah fan di situ ataupun beli fan yang ada di bawah. Cuman rekomendasi saya yang jauh lebih optimal, teman-teman bisa menggunakan fan yang ditaruh di tutupan ataupun pembuangan saluran udara panas. Teman-teman bisa taruh di situ, dekatkan di situ, maka fan tambahan ini akan mengeluarkan suhu udara panas ini yang jauh lebih maksimal lagi. Itu teman-teman. Jadi kalau bagi teman-teman yang pengguna AMD, kalau teman-teman tidak mau sabar, teman-teman harus menggunakan versi software yang jauh di bawah standar yang bisa digunakan oleh teman-teman sendiri. Mungkin itu saja bagaimana cara merawat laptop dengan tidak mengalami hang yang berlebihan yang dapat mengganggu aktivitas teman-teman. Semoga di episode kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan bagi mahasiswa-mahasiswa yang sekarang lagi kuliah daring, tetap semangat dan tetap mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu dosen. Cukup sekian di episode kali ini, tunggu di episode berikutnya di Daily Wafu, dan saya akhiri di podcast kali ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.